Yo bro, kita akan kembali menyaksikan kisah tentang King Account, di mana Yeo sebelumnya sudah berhasil menerobos masuk ke dalam kota Kaige yang merupakan markas Wuji, tempat di mana keluarga dan teman-teman Yeo ditahan. Dan pada akhirnya ia bisa kembali bertemu dengan keluarganya di dalam penjara bawah tanah di dalam area abu-abu. Kehadiran Yeo yang tanpa diduga-duga muncul di dalam penjara bawah tanah membuat Yunfei yang melihatnya sangat amat terkejut. Fakta apabila kakaknya ini menyamar sebagai seorang pembeli budak membuat wanita ini menyadari apabila situasinya tidak dirasa menguntungkan, dan mungkin akan terjadi kekacauan apabila identitas kakaknya ini terbongkar. Oleh sebab itulah, Yunfei yang sudah memahami situasi langsung berakting seakan-akan dia tidak mengenal kakaknya. Dan dia berpura-pura emosi kepada Yeo sambil mengatakan kalau dirinya takkan sudi dirinya dijual belikan kepada orang yang sama sekali tidak dia kenali. Aku lebih memilih bundir daripada harus ikut dengan orang sepertimu, ungkapnya biar nggak terbaca lawan. Yeo pun merasa begitu bangga melihat adiknya yang bisa mengambil keputusan cepat di dalam situasi yang mendesak. Akan tetapi Yeo mengungkapkan jikalau Yunfei bisa bersikap seperti biasa saja tanpa perlu berakting, karena ruangan di sana sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Yeo. Jadi semuanya kini sudah terselamatkan. Hingga akhirnya keluarga kecil tersebut pun berpelukan, sambil Yeo yang mengungkapkan janji bahwa dirinya takkan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi kembali di masa depan. Dan setelahnya Yunfei yang amat sangat penasaran pun bertanya bagaimana mungkin bisa kakaknya mengambil alih ruangan tersebut, mengingat banyak sekali para sipir berlevel tinggi yang mengamati situasi sekitar area dengan sangat ketat, dan bahkan Yeo sama sekali tidak membuat kekacauan sedikit pun. Jadi di sini dia menggunakan sebuah skill yang bernama Intercranial Resonance. Ini adalah skill level 100 yang menyerang bagian jaringan otak lawan yang memungkinkannya untuk bisa mempengaruhi lawan, sehingga mereka bisa berada di bawah kendalinya hanya dengan teriakan ataupun kata-kata. Skill ini sangat efektif untuk mengendalikan musuh di bawah level 100. Itulah mengapa para sipir ini nampak terlihat biasa-biasa saja, dan bahkan mereka malah mengomel-ngomelin para tahanan yang mulai membicarakan Yeo yang akan menolong keluarganya. Mereka mulai merasa iri. Bocah yang menjadi salah satu tahanan pun tidak menyangka apabila seseorang akan benar-benar menyelamatkan Yunfei dan yang lainnya. Dia pun merasa iri karena dia tidak memiliki keluarga yang ia kenali semasa hidupnya. Sedangkan untuk rencana selanjutnya, Yeo akan menyelamatkan Ketua Lan dan Kiki yang berada di tempat lain. Kini masih tersisa 6 jam lagi sebelum para sipir ganti shift kerja dengan sipir yang baru. Jadi sekarang Yeo hanya mempunyai waktu 6 jam saja sebelum aksinya ini ketahuan. Sedangkan Yunfei dan yang lainnya akan dibawa ke lokasi yang aman oleh sang MC nantinya. Di dalam sel yang sama, si pria berkacamata yang sebelumnya dipukulin sipir sekarang sudah dikembalikan, dan di sini dia sudah mendengar semua rencana Yeo. Dan di sini dia pun mengancam Yeo untuk membawanya ikut keluar kalau tidak mau rencananya terbongkar. Mendengar ancaman tersebut, Yeo malah balik nantangin. "Oh, terus gimana caramu membongkar rencanaku?" ungkapnya. Dan di sini si kacamata yang sadar kalau Yeo sama sekali tidak mau menolongnya langsung berlari ke arah luar pintu sel yang masih terbuka, sambil dirinya berteriak kepada para sipir bahwa ia telah menemukan seorang penyusup yang berniat untuk membawa pergi beberapa tahanan. Akan tetapi si kacamata yang tidak mengetahui para sipir berada di bawah kendali Yeo malah disikut oleh seorang sipir yang juga menyuruhnya untuk diam dan jangan melakukan banyak kekacauan lagi. Namun karena para sipir sudah bukan lagi tempatnya untuk mengadu, si kacamata pun mulai memprovokasi para tahanan lainnya. Dirinya menyatakan kalau sebenarnya Yeo itu mempunyai kekuatan untuk dapat menyelamatkan semua tahanan, tapi dengan egoisnya Yeo cuma mau menyelamatkan keluarganya saja. Kata-kata tersebut pun mulai dibenarkan oleh para tahanan lain yang mulai terpengaruh, hingga akhirnya terjadilah kekacauan dari para tahanan yang mulai berteriak mengeluh kepada sang MC. Ya, pada awalnya sebenarnya Yeo sendiri sangat mungkin bisa saja menyelamatkan mereka semua, tapi karena sudah begini, ya mau dikata apa lagi. Dan kemudian ia pun melemparkan beberapa petasan kentut yang mampu menghilangkan ingatan orang-orang dalam jangka waktu yang pendek, supaya semua kehilangan ingatannya tentang rencana Yeo. Mereka juga akan terdiam selama 24 jam. Sifat manusia yang menginginkan kebebasan itu sudah menjadi hal yang wajar. Akan tetapi jangan salahkan aku yang tidak bisa menyelamatkan kalian, karena aku bukanlah orang yang suci, ungkap Yeo dengan seluruh ruangan yang hampir tertutupi oleh asap-asap penghilang ingatan.
Yeo takkan merasa kasihan apalagi teruntuk orang-orang yang sudah berani menghalangi jalannya. Dan setelah para tahanan tidak lagi bisa mengambil tindakan, di sini Yunfei merasa khawatir bahwa dia dan orang tuanya hanya akan menjadi penghambat bila terus berada di sisi Yeo yang berniat untuk menyelamatkan Kiki dan Ketua Lan. Ya, itu memang benar, tapi tak perlu khawatir. Dan kemudian Yeo pun mengeluarkan sebuah kunci dungeon, dan ini adalah kunci kuil surgawi yang hilang, di mana Yunfei dan orang tuanya akan dititipkan kepada Jiabao selama Yeo menjalankan aksinya. Ini akan menjadi tempat yang paling aman untuk mereka tinggal sementara waktu. Sebelum berpisah, Yeo juga berjanji jika mereka akan secepatnya berkumpul kembali setelah Yeo menuntaskan segala permasalahannya. Dan setelah mereka berpisah, Yeo pun langsung bergegas untuk menemui Ketua Lan King Yun yang posisinya masih terdapat di dalam area abu-abu. Sementara itu di dalam suatu ruangan nampak terlihat Ketua Lan yang sedang berbaring kesakitan di atas sebuah spring bed yang mewah dengan kaki dan tangannya yang terikat oleh rantai. Dia sekarang sedang disiksa dengan cambuk oleh seorang pria gila yang sangat suka sekali dengan bondage yang berperan sebagai eksekutornya. Pria ini bernama Li Huo yang merupakan salah satu dari 8 jenderal Wuji. Pada awalnya Li Huo diperintahkan oleh Wuji untuk menginterogasi semua orang yang berhubungan dengan Yeo. Namun karena fetisnya yang menyukai suara teriakan dari para pria macho, akhirnya hanya Ketua Lan sajalah yang dibawa oleh pria ini. Meskipun Ketua Lan tahu dirinya akan disiksa oleh salah satu dari 8 jenderal, tapi dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa dia harus berhadapan dengan orang yang sangat amat menjijikan seperti Li Huo. Ini adalah hari yang sangat sial baginya. Namun nyatanya dengan keteguhan hatinya sampai detik ini Lan King Yun masih bisa bertahan dan dia sama sekali belum mengeluarkan teriakan-teriakan dari mulutnya walaupun ia mendapatkan siksaan-siksaan yang begitu perih sekaligus membagongkan. Tapi kendati demikian Li Huo masih belum menyerah untuk bisa memuaskan hasratnya. Dia pun kemudian naik ke atas tubuh sang ketua dan langsung mencengkram erat lehernya sehingga Lan King Yun merasa sesak karena tidak bisa bernafas. Menyaksikan ekspresi Lan King Yun yang terlihat sangat amat tidak berdaya dan amat terasa tersiksa membuat Li Huo begitu bersemangat sambil dirinya memberikan ancaman jika Ketua Lan tidak mau membuka mulut dan memberitahukan keberadaan Yeo, maka dirinya akan menyiksa semua keluarga Yeo seperti apa yang sedang dia lakukan kepada Lan King Yun. Hei, kau tidak perlu repot-repot mencariku karena aku sudah berada di belakangmu, ungkap Yeo yang baru saja tiba dengan santuy nyender di tembok. Melihat kemunculan Yeo yang hadir secara tiba-tiba lantas membuat keduanya cukup terkejut. Dan ini merupakan kali pertama Li Huo melihat wajah asli sang MC. Tapi menurutnya Yeo ini datang di waktu yang kurang tepat. Dia datang di saat Li Huo sedang asik-asiknya bermain dengan Lan King Yun. Dan itu membuat maniak bondage ini cukup kesal. Oleh karena itulah, sebagai gantinya dia menginginkan Yeo untuk ikut bermain bersamanya. Sorry to say nih bro, aku tidak mau ikut bergabung di dalam permainanmu itu, ungkap Yeo yang langsung menolak. Dan kemudian Li Huo menganggap jika Yeo tidak mempunyai pilihan lain selain ikut bermain dengannya. Ia pun langsung melontarkan cambuk secara mendadak ke arah sang MC. Namun kecepatan cambuk tersebut masih belum cukup cepat di mata Yeo yang dapat dengan mudah menangkapnya. Kau tidak akan bisa memaksaku untuk melakukan apa yang tidak aku inginkan, ungkapnya. Namun aksi penentangan Yeo malah membuat pria gila ini lebih bersemangat. Bagi Li Huo, Yeo ini lebih menyenangkan untuk diajak bermain daripada Lan King Yun. Hasrat di dalam tubuh yang semakin berapi-api membuat Li Huo mengeluarkan kemampuan terbaiknya, di mana dirinya bisa memanipulasi api di sekitar tubuhnya. Akan tetapi bukan cuma dirinya saja, Yeo sendiri memiliki kemampuan serupa yang bahkan api Yeo mempunyai level lebih tinggi dari Li Huo. Keduanya pun saling membenturkan tinju berapi masing-masing, di mana Li Huo langsung terhempaskan di dalam adu tinju tersebut. Yeo pun mulai merasa bersemangat melawan musuh yang bisa memanipulasi api sepertinya. Tapi apa yang ia kira bisa menyenangkan justru malah sebaliknya, karena nyatanya Li Huo sama sekali tidak memberikan perlawanan yang berarti kepadanya. Sebuah tinju keras pun langsung terdaratkan dan Li Huo pun terhempaskan ke arah dinding dengan ekstrim, hingga darahnya kini hanya tersisa 20% saja. Di sini lawan mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar takkan bisa menghadapi Yeo. Tapi menurutnya Yeo akan segera wafat sebab suara pertarungan mereka yang begitu keras mungkin sudah disadari oleh pihak Wuji yang lainnya, di mana bala bantuan untuknya sebentar lagi akan tiba.
Tapi hal tersebut takkan mungkin terjadi, tutur Yeo, karena dia sudah memasang sebuah item array di ruangan tersebut. Item yang Yeo dapatkan dari gudang penyimpanan Broken Down ini berguna untuk dapat membuat ruang salinan dari ruang sebenarnya yang ada di dunia nyata. Jadi ruangan yang mereka gunakan sebagai medan pertempuran ini adalah paralel dan terisolasi, sehingga suara-suara bising dari pertempuran mereka takkan bisa terdengar ke dunia luar. Lee Huo yang masih tidak percaya dengan kata-kata Yeo mencoba untuk menghancurkan sisi dinding dengan tinju apinya. Namun aksi Lee Huo ini sama sekali tak membuahkan hasil. Meskipun dia menghancurkan sisi ruangan sekalipun, orang-orang yang berada di dunia nyata takkan bisa mendengarnya dan menyadarinya. Karena sudah begini, maka tak ada pilihan lain baginya selain bertarung dengan sang MC. Sampai salah satu dari keduanya mokat. Dan di saat Lee Huo menengok ke arah belakang, secara mendadak batang lehernya pun langsung tercengkram oleh tangan Demonic Jian. Di bawah kekuatan tersebut, Lee Huo sama sekali tidak mampu untuk berkutik. Dan sebelum ajal menjemputnya, ia mengatakan walaupun Yeo itu sangat kuat, akan tetapi ia masih tidak dapat menandingi kekuatan Wuji, karena mereka masih memiliki senjata rahasia yang tidak terkalahkan yang membuat dunia bisa berada di dalam genggaman Wuji. Dan akhirnya pria tersebut pun wafat sambil tertawa dengan tubuhnya yang terus terbakar hingga berubah menjadi abu. Beberapa drop item pun turut didapatkan, yang diantaranya 500.000 poin XP, 100.000 uang, dan magic crystal level 100 sebanyak 30 pieces. Sebuah cambuk yang sepertinya disukai oleh beberapa pria dan bisa meningkatkan damage kepada kaum pria. Sebuah pakaian seksi yang dapat menaikkan tingkat pesona wanita, serta sebuah masker yang dapat meningkatkan stamina. Entah apa yang dimaksud dengan stamina ini, tapi yang jelas item-item yang di-drop oleh lawan langsung membuat Yeo merinding hanya dengan melihat bentukannya saja. Dan kemudian ia pun lanjut membebaskan Lan Qingyun yang menurutnya sangat sial karena harus disekap oleh musuh yang sangat aneh. Untunglah sang MC tiba, kalau tidak bisa gaswat urusannya. Setelah terbebaskan, Lan Qingyun sedikit membahas senjata rahasia yang sempat dikatakan oleh Lee Huo sebelumnya, di mana senjata rahasia tersebut berkaitan erat dengan dewa kuno lain yang juga dimiliki oleh Wuji itu sendiri. Fakta apabila Wuji memiliki sebuah dewa kuno langsung membuat Yeo tersentak kaget. Karena masih kurang percaya, Yeo pun sekali lagi memastikan apakah Wuji ini benar-benar memiliki sebuah dewa kuno. Dan dijelaskanlah oleh Ketua Lan bahwa informasi besar tersebut ia dapati pada saat ia dibawa oleh Lee Huo dan berpura-pura pingsan sebelumnya. Dirinya sempat mendengar percakapan Lee Huo dengan seseorang mengenai senjata rahasia, yaitu semacam penelitian dewa kuno. Namun informasi yang ia dapatkan sangat terbatas karena hanya Wuji sendirilah yang mengetahui detail dari dewa kuno yang ia gunakan sebagai senjata rahasianya. Bahkan ke-8 Jenderal Wuji sendiri tidak mengetahui nama ataupun kemampuan dari dewa kuno tersebut, di mana Wuji membatasi diri kepada para jenderalnya lebih dari setahun dan dia hanya berhubungan dengan jenderalnya melalui sebuah alat telekomunikasi. Yeo pun berpikir keras, jika Wuji benar-benar memiliki kekuatan dewa kuno, semestinya ia bisa menguasai hutan belantara ataupun zona aman setelah sekian lama. Tapi hingga saat ini Wuji masih belum melakukan pergerakan. Sebenarnya apakah tujuannya? Dan juga mengapa Kiki ditangkap olehnya? Apakah wanita tersebut berkaitan dengan Wuji dan dewa kunonya? Dan setelahnya Lan Qingyun pun disuruh untuk pergi ke tempat gendut yang saat ini berada di area putih. Yeo juga memberikan magic crystal untuk meningkatkan kekuatan Lan Qingyun. Dan jika sudah tiba saatnya, Yeo akan memberikan instruksi kepada tim Horizon untuk melakukan pergerakan. Sedangkan Yeo sendiri akan pergi ke tempat di mana Kiki berada, yaitu area hitam. Tempat di mana penjagaan dan pengawasannya sangat-sangat ketat hingga sangat sulit untuk bisa ditembus. Sementara itu di sebuah laboratorium penelitian rahasia yang terdapat di area hitam, nampak terlihat sesosok makhluk besar berlapis besi di beberapa bagian tubuhnya, serta 2 orang yang terdapat di dalam inkubasi. Dan tentunya semua makhluk tersebut berkaitan dengan senjata rahasia yang dimiliki oleh Wuji. Kita juga akan diperlihatkan dengan salah satu jenderal Wuji yang sangat ahli di bidang engineer, dan dia bernama Tian Qian. Orang yang satu ini sedang merasa sangat bersemangat karena ia sedang mengalami kemajuan di dalam penelitiannya setelah seorang wanita ikut bergabung sebagai bahan penelitian yang masih belum diketahui apakah itu Kiki ataukah bukan. Dari ucapan Tian Qian pula akhirnya diketahui apabila Wuji bermaksud untuk menyerap dan mengambil kekuatan dewa kuno ke dalam tubuhnya. Nampak terlihat pula seorang pria berambut hitam yang berada di salah satu tabung inkubasi. Apakah ini sosok Wuji? Kita lanjut dulu ke ceritanya. Di tengah-tengah jalannya penelitian tersebut, tiba-tiba saja Tian Qian mendapatkan peringatan bahwa muncul penyerangan di sekitar area hitam. Ia pun mengira penyerangan yang dilakukan secara diam-diam tersebut kemungkinan besar adalah perbuatan Yeo.
Dan untuk memastikan hal tersebut, Tian Qian menyuruh para bawahannya untuk mengawasi semua monitor CCTV yang terdapat di seluruh area hitam. Namun dia tidak bisa menemukan penyusupnya karena ribuan CCTV yang berada di area hitam sudah rusak seluruhnya. Bahkan alat telekomunikasi untuk menghubungi dunia luar pun sama sekali tidak bisa berfungsi, yang artinya semua orang yang berada di area laboratorium tersebut sudah terisolasi. Tian Qian yang sangat merasa percaya diri dengan sistem keamanan yang ia buat kini mulai merasa kepanikan. Ia tidak menyangka apabila Yeo mempunyai kemampuan yang serupa atau mungkin di atas levelnya. Tapi meskipun begitu, Yeo harus memasuki ruangan ini dengan 8 buah kunci yang setiap kuncinya hanya dimiliki oleh ke-8 Jenderal Wuji. Jadi dirinya masih mempunyai waktu untuk menyelesaikan penelitiannya sebelum Yeo berhasil mengumpulkan 8 kunci yang dimiliki oleh ke-8 jenderal. Dan kemudian Tian Qian bermaksud untuk memberitahukan penyusupan kepada jenderal lain. Namun sistem telekomunikasi khusus yang digunakan untuk menghubungi para jenderal pun sama sekali tidak bisa digunakan. Keahlian Yeo di bidang engineer yang sepertinya lebih tinggi dari Tian Qian membuatnya merasa kesal. Sementara itu, Jambul, Nana, dan Yeo kini sudah berada tepat di depan ruang penelitian rahasia di area hitam. Yeo juga sudah membuat para penjaga kini berada di bawah kendalinya. Dan sekarang masalahnya adalah pintu utama untuk masuk ke dalam ruangan penelitian. Sebenarnya bisa saja Yeo menghancurkannya secara paksa dengan mengerahkan kekuatan penuh. Namun itu sangat beresiko, dan jika itu dilakukan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena dirinya masih belum mengetahui apa-apa sajakah yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Tepat di sebelah pintu tersebut juga terdapat 8 buah slot yang menggambarkan 8 Jenderal Wuji untuk bisa membukanya. Yeo pun bertanya kepada Jambul tentang 8 Jenderal Wuji, dan kemudian didapati 8 Jenderal Wuji ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam area abu-abu. Sebagai contoh, Li Huo, dia adalah penanggung jawab di area penjara bawah tanah. Dan mereka semua mempunyai job desk spesifik mereka masing-masing. Terdapat pula beberapa teori yang mengatakan bahwa pembagian dan bentuk dari 8 jenderal merujuk kepada dewa kuno, tetapi fakta tersebut masih belum bisa diketahui secara lanjut. Di dalam situasi yang rumit ini, Nana mengajukan untuk membagi tim menjadi 2 bagian demi meningkatkan efisiensi dalam memburu para jenderal. Di sini dia meminta untuk bergerak seorang diri alih-alih untuk membalaskan dendam Yunfei dan orang tua Yeo. Namun dia mempunyai niatan terselubung di mana Nana bermaksud untuk menjadi lebih kuat dengan cara cepat tanpa diketahui oleh sang MC. Itu semua dia lakukan untuk bisa mengambil alih tubuhnya secara penuh supaya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Karena Nana terlihat begitu sangat antusias, Yeo pun menyetujui permintaan Nana. Yeo juga menyuruhnya untuk tetap memprioritaskan keselamatan Nana yang akan beraksi seorang diri. Sementara itu si Jambul akan tetap tinggal di barisan belakang. Dia tidak akan dibiarkan ikut bertarung sebab terlalu banyak orang yang mengenalnya. Itu cuma akan merepotkan kehidupan si Jambul di kemudian hari. Karena rencananya sudah fix, akhirnya keduanya pun berpisah untuk memburu jenderal yang tersisa dan kembali bertemu di tempat yang sama dalam waktu 2 jam ke depan.